Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 10 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam segar dalam kasih sayang Tuhan. Saya, Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang, menghaturkan jus rohani yang segar dengan kata kunci melayani Yesus saat mengasihimu. Seperti biasa, inspirasi dasar saya ambil dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyinya. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, apakah para sahabat Fresh Juice bersedia melayani Yesus? Pertanyaan yang konyol ya. Tentu saja para sahabat Fresh Juice yang baik hati selalu siap melayani Yesus, ya kan? Atau mungkin ada yang mengatakan, "Romo ini salah alamat. Seharusnya saya bertanya kepada orang lain yang tidak biasa mendengarkan Fresh Juice, yang tidak terlalu mengenal Yesus, yang hidupnya sibuk untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya." Tidak, para sahabat Fresh Juice, saya serius bertanya kepada para sahabat Fresh Juice, apakah para sahabat Fresh Juice bersedia melayani Yesus? Apakah para sahabat Fresh Juice mau melayani Yesus? Baiklah para sahabat Fresh Juice, kali ini saya mau berbagi sukacita menyadari diri sebagai orang yang sudah melayani Yesus. Dan memang melayani Yesus itu akhirnya membawa sukacita. Kok akhirnya? Karena pada saat kita belum menyadari seutuhnya bagaimana melayani Yesus itu bisa membawa kesulitan dan melelahkan. Pengalaman ini terjadi sekitar 18 tahun yang lalu, tahun 2002 sekitar itu. Seorang bapak datang kepada saya. Dari ceritanya, bapak itu seorang yang boleh dikata cukup sukses usahanya. Keluarganya berkecukupan, malah boleh dikata ekonominya lebih dari rata-rata, termasuk kaya. Ia juga sukses dalam pergaulan di tengah masyarakat. Temannya banyak, dan dari kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, semua baik padanya. Orang-orang yang terhormat pun juga baik kepadanya.
Mengapa? Karena ia juga baik kepada semua orang itu. Keluarganya baik-baik saja. 3 anaknya tumbuh dengan baik, aktif dalam kegiatan sekolah, kegiatan kampung, juga di gereja. Pendek kata, kesimpulan saya, bapak ini terkenal, terhormat, dan sukses hidupnya. Namun para sahabat Fresh Juice, hari itu ia datang kepada saya tegang dan murung, letih dan lesu. Setelah saya persilahkan duduk, lalu kami berbasa-basi sejenak, saya persilahkan ia bercerita. Ia memulai ceritanya dengan beberapa kali mengucapkan kata lelah, capek, hidupnya berat. Rupanya memang berat hidupnya. Ia merasa sudah melakukan banyak hal untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya, untuk tetangga-tetangganya, untuk anak-anak buahnya dan rekan-rekan bisnisnya. Begitu banyak yang sudah dilakukan. Seringkali ia merasa menjadi single fighter, harus menyelesaikan segala-galanya sendiri, dan orang-orang lain itu semuanya tinggal menikmati hasilnya. Dulu pada awal perkawinannya, saat anak-anak masih kecil, ia berjuang keras dengan pekerjaannya, dan ia memang sukses. Ia seringkali merasa lelah, merasa dimanfaatkan, diperbudak, tetapi ia berusaha untuk tidak mengeluh. Pendidikan orang tuanya rupanya berhasil membentuk watak yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan terus bersemangat. Bagaimanapun ia merasa lelah. Ia mencoba mencari makna dari kesibukannya itu. Saat anak-anaknya sudah lepas sekolah dasar, ia mulai terjun dalam kegiatan gereja. Dalam waktu singkat, ia sudah menjadi pengurus dewan paroki. Dan dengan pekerjaannya yang memang bagus, ia pun semakin dipercaya dan semakin dihormati. Sampai beberapa umat mengatakan, kalau bapak ini dulu tidak berkeluarga, ia pasti menjadi imam. Bahkan tidak cuma jadi imam, jadi uskup. Nah, para sahabat Fresh Juice, bayangkan, ini orang yang sungguh-sungguh terpilih, orang yang sungguh-sungguh hebat. Tapi para sahabat Fresh Juice, ia sekarang sedang merasa lelah dengan semua itu. Dan ia mengakhiri ceritanya dengan kata-kata lelah, 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 lalu diam cukup lama. Para sahabat Fresh Juice, saat itu sebenarnya saya berharap ia sudah lega karena sudah mengeluarkan semua beban hidupnya. Saya pun diam. Saya mendengarkannya sambil tersenyum dan mengajaknya tetap tersenyum. Ia diam sejenak, tapi dugaan saya keliru. Dengan tegas dan keras ia bertanya, "Jadi Romo, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berhenti aktif di masyarakat? Apakah saya harus berhenti aktif di gereja? Saya pengen istirahat." Para sahabat Fresh Juice, saya memberanikan diri untuk mengejutkan dia dengan pertanyaan yang menohok sebagai orang beriman. "Bapak, terima kasih Bapak sudah melakukan banyak hal. Siapa yang Bapak layani dalam semua kesibukan Bapak itu?" Dia diam sebentar, tapi kemudian dengan wajah dan kata-kata yang keras dan tegas, dia mengatakan, "Saya melayani Yesus, Romo." Saya agak kaget itu. Lalu dia mulai cerita, Bapak itu percaya Yesus mengasihi istrinya, maka ia melayani istrinya sebaik-baiknya. Ia percaya Yesus mengasihi anak-anaknya, orang tuanya, tetangganya, teman-temannya, saudara-saudaranya, relasi-relasi bisnisnya.
maka ia pun melayani mereka sebaik-baiknya karena ia ingin melayani Yesus. Ia ingin melayani Yesus dalam diri mereka. Lagi dengan tegas dia mengatakan, "Saya ini Katolik, Romo." Waduh, para sahabat Fresh Juice, kelihatannya dia tersinggung oleh pertanyaan saya. Terus terang hati saya pun jadi agak ciut, dan kami pun diam beberapa saat. Namun tiba-tiba saya bertanya, apakah Bapak melayani Yesus saat Yesus sedang mengasihi Bapak? Para sahabat Fresh Juice, jujur, waktu itu pun saya kaget. Kok bisa-bisanya saya melontarkan pertanyaan itu? Apakah Bapak melayani Yesus saat Yesus mengasihi Bapak? Bisa makin marah Bapak ini, tapi saya terlanjur sudah ngomong. Dia tertegun, bengong. Saya teruskan saja daripada sama-sama bingung. Selama ini Bapak sudah melayani Yesus yang mengasihi istri, anak-anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, relasi bisnis. Bapak sibuk melayani sampai merasa sangat lelah. Saya percaya Bapak juga percaya bahwa Yesus mengasihi Bapak. Nah, saat Yesus mengasihi Bapak itu, apakah Bapak melayani Yesus? Para sahabat Fresh Juice, Bapak itu diam cukup lama, tidak menjawab pertanyaan saya. Ia minta didoakan dan minta berkat, lalu pergi. Beberapa tahun kami tidak kontak. Saya sudah lupa-lupa ingat padanya. Sampai suatu ketika, beberapa hari setelah perayaan Paskah, ia menelpon saya, mengucapkan selamat Paskah. Lalu ia mengingatkan saya pada pengalamannya yang baginya merupakan kebangkitan. Kami pun bersyukur bersama. Ia bersyukur karena diingatkan untuk melayani Yesus saat Yesus mengasihi dirinya. Saat itu ia merasa bangkit, kelelahan, capek, kosong, hilang dari dirinya. Saya pun bersyukur karena dengan perjumpaan dengan Bapak itu, saya jadi tahu, ternyata melayani Yesus itu tidak hanya melayani Yesus yang sedang mengasihi si A, si B, si C, si D, tapi kita juga harus ingat melayani Yesus saat Yesus hadir dalam diriku, mengasihi aku, mengampuni aku, dan membangkitkan, menyemangati aku. Para sahabat Fresh Juice, mau kan melayani Yesus saat Yesus mengasihi para sahabat Fresh Juice? Mau dong. Dari kutipan Injil tadi kita mendengar Yesus bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Para sahabat Fresh Juice, saat Yesus mengasihi kita, maukah kita mengikuti Yesus yang hadir di hati kita, di hidup kita, di perasaan kita, di akal budi kita? Maukah kita memperhatikan Yesus yang merajai kehidupan kita, menerangi kita, bermain-main dengan kita, menyemangati dan membawa kegembiraan kepada kita? Kalau perlu sambil menyingkirkan segala sesuatu yang lain. Kita mau melayani Yesus. Saat Yesus mau membuat kita bergembira, kita pun menyediakan hati kita, pikiran kita untuk digembirakan oleh Yesus. Saat Yesus mau mengasihi dengan mengampuni kita, kita pun belajar mengampuni diri kita sendiri. Saat Yesus mau mengobati luka-luka kita, kita melayani Yesus dengan ikut serta mengobati luka-luka kita. Marilah memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan yang Anda doakan
senantiasa dipersatukan dalam kasih Tuhan dan dilimpahi berkat-Nya yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melayani Yesus saat Yesus mengasihi siapapun, termasuk diri Anda sendiri. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.